Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama membangun ibadat. Secara khusus ini adalah ibadat Patuwen Brayat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita sudah masuki Minggu Prapaskah yang kelima. Dan ibadat Patuwen Brayat yang dilaksanakan di keluarga kita masing-masing pada saat ini juga merupakan ibadat untuk persiapan perjamuan kudus yang Tuhan undangkan bagi kita. Oleh karena itu, dengan mengucap syukur kepada Tuhan, mari bersama-sama kita memulai ibadat kita. Kita mengambil saat teduh. Ibadat kami pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang setia pada apa yang sudah diciptakannya dan yang kekal kasih-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang bersih Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara-saudara. Amin. Kitung Jemaat nomor 13. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua mengawali ibadat saat ini. Kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan dan permenungannya. Mari berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang senantiasa mengasihi kami dalam Kristus Yesus, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan. Sepanjang hari Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami untuk bekerja dan melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami pribadi lepas pribadi. Kalau kami boleh menyelesaikannya, itu bukan karena kekuatan yang ada dalam diri kami, karena kekuatan diri kami sendiri, tetapi itu karena kekuatan yang ada dalam diri kami, tetapi karena Engkau yang memberikannya. Bersyukur untuk semua yang boleh kami lakukan, untuk semua yang boleh kami kerjakan. Biarkan menjadi sarana bagi kami untuk terus mengingat bahwa Engkau adalah Allah kami yang berkarya untuk setiap apa yang kami lakukan. Saat ini bersama dengan umat-Mu, kami membangun ibadat kami, menikmati persekutuan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengungkapkan seluruh puja dan doa kami, mengungkapkan pujian dan penyembahan kami. Biarkan semuanya juga berkenan di hadapan Tuhan. Demikian pula, saat ini kami bersama-sama akan belajar untuk membaca dan merenungkan apa yang menjadi firman-Mu, yang kami imani ya Tuhan,
Melalui apa yang boleh kami dengar ini, kami akan semakin boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dengan apa yang boleh kami terima dari pewartaan sabda-Mu, kami akan semakin boleh memahami apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami, apa yang baik, apa yang benar di hadapan Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan untuk hanya mendengar suara Tuhan, supaya sekalipun di sekitar kami ada banyak suara yang lain, kami hanya mendengarkan suara Tuhan yang menguatkan, meneguhkan, dan menghiburkan kami. Bapa di sorga, mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan dalam hidup kami, supaya dengan pengampunan Tuhan kami layak untuk menerima rahmat dan anugerah dan firman Tuhan. Kami mengungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 8 ayat kedua sampai ayat yang ke-11. Yang dituliskan kepada kita. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mungkin kita pernah menjumpai atau pernah menemukan atau barangkali pernah mengalami hidup dalam tradisi-tradisi yang memperlakukan orang yang kedapatan berbuat dosa dengan hukuman yang keras. Misalnya, jika ada laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri,
kemudian kedapatan ia berbuat tidak senonoh, maka dua orang ini akan segera dikucilkan oleh masyarakat. Bahkan ada yang dengan tegas akan mengusir dua pribadi ini, mengusir dari tempat di mana ia berada. Mereka dianggap sebagai orang yang membawa sial bagi seluruh anggota masyarakat yang ada di tempat itu. Oleh karena itu kemudian ia harus disingkirkan. Ia diminta untuk pergi. Itu adalah tradisi yang ada. Yang saya mengatakan bahwa ini adalah tradisi yang menempatkan seseorang yang kedapatan berbuat dosa itu dalam hukuman yang keras. Dalam bacaan kita tadi, kita menjumpai peristiwa yang kurang lebih sama. Seorang perempuan didapati sedang berbuat zina. Ia ditemukan sedang berbuat dosa dengan seorang laki-laki. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi kemudian membawa perempuan itu kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, apa pendapat Yesus tentang hal itu? Dengan kata lain, saudara-saudara, perempuan ini dibawa di hadapan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengadili perempuan yang kedapatan berbuat zina. Karena menurut hukum Taurat, menurut hukum Musa, perempuan ini adalah perempuan yang berdosa, yang didasarkan atas hukum itu, ia bisa dilempari oleh anggota masyarakat dengan batu sampai mati. Dan sebenarnya ini juga berlaku atau diberlakukan dalam kehidupan masyarakat Yahudi waktu itu, yang mana mereka berpegang teguh pada Taurat Musa. Namun saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang menjadi reaksi Tuhan Yesus di dalam bacaan kita pada saat ini, kita akan mengetahui dengan jelas bahwa Tuhan Yesus ketika ditemui oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan bahwa perempuan yang berbuat zina itu, sama sekali diceritakan kepada kita bahwa Yesus tidak membuka mulutnya. Tuhan Yesus sama sekali tidak berbicara kepada mereka. Dikatakan dalam bacaan kita bahwa ketika hadir atau ketika datang orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, dikatakan bahwa Tuhan Yesus pada saat itu hanya membungkuk lalu menulis dengan jarinya di atas tanah. Jadi Yesus diam, dan setelah diam ia membungkuk menuliskan jarinya di atas tanah. Dan itu dinyatakan kepada kita dalam bacaan kita itu 2 kali. Di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8 dari Injil Yohanes pasal 8 tadi. Yesus tidak membuka mulutnya. Yesus tidak berbicara kepada mereka. Tetapi Yesus hanya berdiam, kemudian membungkuk, kemudian menuliskan di atas tanah dengan jarinya. Tapi mereka terus berbicara dan bertanya kepada Tuhan Yesus. Pada akhirnya memang Tuhan Yesus berbicara. Pada akhirnya memang Tuhan Yesus membuka mulutnya. Tetapi setelah mereka terus-menerus memaksa Tuhan Yesus untuk berbicara. Saudara-saudara, reaksi atau tanggapan Tuhan Yesus terhadap wanita yang berdosa dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang
menjumpai Dia, tampaknya menarik untuk kita perhatikan, untuk kita renungkan, dan untuk kita simak bersama. Bahkan kita hayati di dalam kehidupan kita. Reaksi Tuhan Yesus yang tidak mau berbicara, atau reaksi Tuhan Yesus yang menutup mulutnya dan hanya membungkuk lalu menulis dengan jarinya di atas tanah, sebenarnya memiliki nilai yang simbolik. Tindakan Tuhan Yesus ini tampaknya juga bukan karena Dia mau mengalihkan perhatian atau mengalihkan pertanyaan dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, bukan. Karena apa? Karena pada Tuhan Yesus ketika didesak, Ia pun juga berbicara pada akhirnya. Walaupun berbicara dengan sangat singkat di dalam ayat yang ke-7. Lalu kalau kita bertanya kembali, apa sebenarnya makna simbolik dari tindakan Tuhan Yesus yang Ia membungkukkan dirinya, kemudian menuliskan jarinya di atas tanah? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebenarnya secara teologis, pada umumnya tanah itu menunjuk pada kerapuhan dan kelemahan manusia. Dalam kitab Kejadian dijelaskan bahwa Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan kemudian menghembuskan napas ke dalam lubang hidungnya, baru setelah itulah manusia itu hidup. Atau manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sedangkan pada bagian lain di dalam kitab Kejadian juga diberitakan bahwa Allah telah mengutuk tanah karena dosa yang dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Di dalam ayat yang ke-17 dan ayat 19 dari kitab Kejadian tuliskan begini, maka terkutuklah tanah karena engkau, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu kesaksian kitab Kejadian. Saudara-saudara, dengan pemahaman bahwa manusia diambil dari tanah dan kembali kepada tanah, ini cukup menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Manusia itu adalah makhluk yang rapuh. Ia bukan makhluk yang hebat, ia bukan makhluk yang sempurna. Ia mudah hancur berantakan seperti barang pecah belah. Ia bukan makhluk yang tahan banting. Dalam arti ini, saudara-saudara, sebenarnya reaksi Tuhan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan membungkuk dan menuliskan jarinya di atas tanah, mau mengatakan kepada mereka bahwa mereka itu juga berdosa. Mereka juga seperti wanita itu, wanita yang rapuh, wanita yang lemah. Mereka memiliki keterbatasan dan kekurangan. Dengan menangkap perempuan itu, sebenarnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu telah menangkap dirinya sendiri. Jadi saya ulangi saudara-saudara, sebenarnya ketika mereka menangkap perempuan itu, menangkap perempuan yang kedapatan berbuat zina itu, mereka telah menangkap diri mereka sendiri. Diri mereka yang penuh dengan kerapuhan dan kelemahan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kemudian mereka lah yang mendapati bahwa diri mereka lah yang diadili oleh Tuhan Yesus, bukan perempuan itu. Sehingga kemudian mereka merasa malu di hadapan Tuhan Yesus, dan mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia
yang pertama melempar perempuan itu dengan batu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di hadapan Tuhan Yesus, perempuan yang berbuat zina itu memang bersalah dan berdosa. Namun sungguhnya bukan dia saja yang berdosa, tetapi orang lain yang menganggap dirinya hebat, yang menganggap dirinya benar. Ingat, Rasul Paulus pernah berkata, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Memang pada saat itu, saudara-saudara, perempuan itu kedapatan berbuat zina, kedapatan berdosa. Sedangkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak. Tetapi apakah mereka kemudian lantas bisa mengatakan bahwa diri mereka bersih, mereka suci, mereka tanpa dosa? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Karena tentulah dosa mereka juga banyak. Mereka memiliki banyak dosa sekalipun bukan dosa zina seperti yang ditemukan di dalam diri perempuan itu. Kalau kita membandingkan dengan apa yang dituliskan dalam Injil Matius pasal yang ke-23 ayat 13 sampai ayat yang ke-29, di sana kita akan tahu bagaimana sebenarnya konfrontasi yang ada, konfrontasi yang terjadi antara Tuhan Yesus dan para pemimpin Yahudi dengan ahli-ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi. Yang sebenarnya konfrontasi itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus juga melihat bagaimana keberdosaan mereka di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dalam diamnya dan sambil menulis dengan jarinya di atas tanah, Tuhan Yesus sebenarnya mau menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merasa bahwa dirinya itu baik dan benar, supaya mereka kembali pada diri mereka sendiri. Tuhan Yesus mau supaya mereka merenungi sikap dan perilaku hidup yang mudah menghakimi orang lain. Tuhan Yesus ingin mereka meriksa dan memperbaiki diri mereka sendiri daripada meributkan dosa orang lain. Karena apa, saudara-saudara? Sekali lagi, karena mereka pun juga adalah orang-orang yang lemah dan rapuh. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita menghayati bahwa dunia yang mana kita hidup ini adalah dunia yang penuh dengan dosa. Dimanapun dan kapanpun, kita juga akan berjumpa dengan orang-orang berdosa seperti perempuan yang berbuat zina ini. Tetapi sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu, saudara-saudara, mereka adalah potret. Mereka adalah cermin dari diri kita masing-masing. Mereka yang berdosa itu, yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita ketahui, itu adalah gambar diri kita. Mereka adalah gambar diri kita. Kesadaran akan hal ini penting bagi kita, saudara-saudara. Karena dalam kesadaran itu, kita akan memenuhi panggilan Tuhan Yesus untuk masuk dalam perjamuan kudus-Nya. Kita akan menghadap Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus yang diundangkan bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan diri memenuhi undangan itu dengan kesadaran bahwa kita ini manusia yang rapuh, kita ini manusia yang lemah, kita ini manusia yang berdosa. Mari mohon pengampunannya. Mari kita memohon rahmat dan anugerahnya. Mari kita mohon berkat-Nya. Dan mari dengar
bagaimana Tuhan kita lembut menyapa kita sebagaimana Ia menyapa perempuan itu. Aku juga tidak menghukum engkau. Aku juga tidak menghukum engkau. Ini berita sukacita untuk kita semua. Supaya kita dikuatkan, dimampukan untuk menyadari keberdosaan kita, kerapuhan kita, kelemahan kita, dan mengaku di hadapan Tuhan, supaya orang ini tidak boleh dilakukan ketika kita masuk di ucapan kudus. Amin. Kita tutup saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dengan pengakuan bahwa kita ini sudah diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kita mengaku bahwa apa yang boleh kita berikan kepada Tuhan adalah ungkapan syukur kita kepadanya. Karena dalam hidup ini, Dia senantiasa mencukupkan dan memberkati. Kita iringi dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 46, bait 1 dan bait yang kedua. Kembali kita berdoa, kita akan mengangkat doa syafaat kita untuk kehidupan kita dan kehidupan jemaat dan kehidupan dunia di mana kita hidup. Mari bersama berdoa. Bapa yang di sorga, kami pada saat ini dengan segala ungkapan syukur kembali menghampiri tahta-Mu. Kami boleh merasakan dan mengalami akan kebaikan Tuhan sepanjang kami membangun ibadat kami, menikmati perjumpaan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Kami boleh mendengar suara-Mu ya Tuhan melalui pelayanan firman-Mu yang mengingatkan kepada kami masing-masing, sesungguhnya kami adalah pribadi-pribadi yang rapuh, pribadi-pribadi yang lemah,
yang semuanya sesungguhnya ada di dalam kehidupan kami, yang membawa kesadaran dalam diri kami, supaya kami hidup bergantung hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kesadaran akan kerapuhan kami, kesadaran akan kelemahan kami, biarlah itu menjadi sarana bagi kami untuk masuk ke dalam diri kami, mempersiapkan diri, memasuki perjamuan kudus yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena sungguhnya, ya Allah, ketika kami menerima perjamuan-Mu, kami mengingat kami telah menerima rahmat dan anugerah-Mu. Semua itu boleh kami terima karena Engkau adalah Allah yang mengasihi hidup kami dalam karya yang besar, dalam cinta kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau juga yang akan memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami masing-masing sungguh-sungguh bersiap diri untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Perkenankan pada saat ini kami anak-anak-Mu juga menyerahkan persembahan kami. Apa yang kami berikan kepada Engkau sesungguhnya adalah berkat-Mu yang nyata dan jelas. Dan kami berikan kembali kepada Engkau sebagai ungkapan syukur bahwa Engkau telah melihara dan memimpin kehidupan kami. Perkenankan pada saat ini kami berdoa untuk kehidupan dunia di mana kami hidup. Engkau mengetahui ya Allah, bahwa dunia di mana kami hidup saat ini ada dalam sakit. Dunia yang mana kami hidup ini membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Karena virus corona yang menghantui dunia ini, sesungguhnya ini adalah sebuah kenyataan yang tak bisa kami hindari. Kenyataan yang harus kami hadapi. Oleh karena itu berikan kepada kami kekuatan semuanya, baik pemerintah maupun rakyat, ataupun semua instansi yang menjadi bagian dari kehidupan negeri ini, bahkan kehidupan di dunia ini, untuk terus dan terus berupaya mencegah, mengurangi, dan meminimalkan penyebaran virus corona, supaya pada akhirnya virus ini boleh berlalu dari kehidupan kami. Kami percaya ya Allah, Engkau adalah Allah yang merawat hidup kami, dan Engkau juga tentu merawat dunia di mana Engkau menempatkan kami. Dampak dari penyebaran virus corona ini tentu dirasakan oleh banyak orang. Oleh karena itu ya Tuhan, kami juga berdoa untuk siapapun juga yang terdampak oleh penyebaran virus ini, secara sosial, secara ekonomi, Tuhan sendiri yang akan senantiasa turut terlibat. Tuhan sendiri juga yang akan turut membantu. Mereka yang pada akhirnya merasakan kesulitan secara ekonomis, Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan pemulihan dan memberikan jalan yang baru bagi mereka untuk boleh berupaya dan berusaha di jalan yang baru, supaya pada akhirnya mereka pun juga boleh merasakan dan menikmati berkat Tuhan. Berdoa pula untuk kehidupan anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, sekalipun tidak seperti biasanya mereka harus menempuhnya saat ini. Tuhan tetap memberikan roh semangat, Tuhan memberikan roh kemampuan, dan Tuhan tetap memberikan roh kesetiaan supaya mereka tetap boleh belajar, supaya pada akhirnya mereka pun juga boleh meraih dan harapan mereka. Berdoa untuk kegiatan pelayanan yang ada di jemaat Tuhan. Apapun juga yang kami lakukan, biarlah semua itu dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami sadari Bapa, ada banyak hal yang tidak bisa kami kerjakan, tapi sungguhnya masih banyak hal yang bisa kami kerjakan untuk selanjutnya. Berikan kepada kami kemampuan untuk melihat peluang-peluang itu. Berikan kepada kami kemampuan untuk boleh melakukan yang terbaik dalam kehidupan pelayanan kami sebagai pelayan Tuhan. Berdoa pula untuk setiap peribadatan yang dilakukan oleh umat-Mu dalam lingkup keluarga kecil,
Tuhan yang senantiasa memberikan roh kesukacitaan, roh kegembiraan, supaya melalui setiap keluarga itu pun, maka nama Tuhan akan semakin boleh diagungkan, dan melalui setiap keluarga itu, maka nama Tuhan akan boleh diperdengarkan. Dunia boleh mengenal Tuhan, Sang Penyelamat dalam Kristus Yesus, melalui keluarga-keluarga yang setiap saat, setiap hari senantiasa belajar untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Dan melalui peribadatan setiap keluarga itu pula, ajarilah kami untuk senantiasa percaya bahwa Engkau melihara kehidupan spiritualitas kami melalui hidup keluarga kami masing-masing. Perkenankan pula pada saat ini kami berdoa untuk pewartaan Injil yang dilakukan oleh umat-Mu, apapun juga yang dilakukannya. Dalam pewartaan Injil dengan apa yang dikatakan dan dilakukan, biarkan semuanya ada dalam berkat Tuhan. Kami percaya ya Allah bahwa Injil-Mu harus diberitakan dalam situasi baik atau tidak. Dan ajari kami untuk tetap boleh mewartakan itu dalam situasi dan konteks hidup yang berbeda dari zaman ke zaman. Tapi roh semangat untuk melayani dan mewartakan kabar itu, biar tetap hidup dan bertumbuh dan berkembang dalam diri kami. Bapa, demikian yang menjadi ungkapan doa kami kepada Engkau. Kami percaya Engkau mendengarnya, karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Mengakhiri ibadat kita, mari kita kembali ke satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 369 bagian A. Kita nyanyikan bait yang kedua. Kami sebut dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang menjadi sumber dari segala berkat, sumber dari segala keselamatan, sumber dari segala kekuatan kesentosaan, serta dengan kita semua menjalani kehidupan saat ini dan selamanya. Amin. Demikian ibadat kita pada saat ini boleh kita akhiri, biarkan menjadi berkat untuk kita semua. Matur nuwun.